berjumpa lagi dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami ada saat ini, Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami boleh bernafas ya Bapa. Itu semua karena kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah.
hingga pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang boleh menolong setiap kami Bapa, setiap saudara-saudara kami, orang-orang yang boleh mendengar beribadah di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Biar mereka boleh mendapatkan berkat daripada Allah melalui setiap pujian, melalui setiap penyembahan, melalui setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kami boleh diberkati ya Tuhan. Beracaralah Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya ibadah ini dapat selesai dengan kasih pertolongan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mau angkat pujian kita mau katakan bahwa Ku diberi kuasa. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk boleh menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau katakan sekali lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Baik, kita akan berdoa syafaat. Mari saudaraku, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh karena kebaikan Tuhan, sungguh karena kasih Tuhan dan anugerah yang Allah berikan bagi setiap kami,
kami boleh ada, untuk kami boleh beribadah Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mau berdoa ya Bapa untuk pemerintahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan dengan kasih pertolongan Tuhan Kau boleh menyertai, menolong setiap orang-orang yang hidup dalam pemerintahan kami ya Bapa, baik presiden, wakil presiden ya Tuhan Yesus, dalam mengatasi akan COVID-19 ini ya Tuhan, yang mungkin membuat bangsa dan negara ini ya Bapa menjadi agak sedikit. Biarlah kiranya Allah dengan kasih-Mu ya Tuhan, Kau boleh menolong setiap orang-orang dalam pemerintahan kami ya Bapa, untuk boleh semuanya ini boleh dapat teratasi ya Bapa, dan wabah COVID-19 ini dapat boleh berlalu dalam kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu. Kami pun boleh berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini ya Bapa, untuk saudara-saudara kami, kiranya Allah boleh memberkati, menyertai mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka boleh beraktivitas ya Tuhan. Yang sakit pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara Bapak Tria Tuhan, yang sakit kiranya dalam setiap pemulihan Tuhan boleh sembuhkan, karena kami percaya Tuhan ketika darah Tuhan yang sudah tercurah di kayu salib itu boleh menyembuhkan segala sakit penyakitnya ya Bapak. Terima kasih Yesus untuk saudara-saudara kami yang lain ya Bapak, yang juga mengalami lemah tubuh, biar kiranya Tuhan Engkau yang juga boleh menyembuhkan mereka ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak, biar setiap saudara kami dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap kesehatannya kami boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk semuanya Bapa, ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami Tuhan, untuk adik-adik sekolah minggu kami juga Tuhan, untuk anak-anak yang sekolah ya Bapa, yang mereka mungkin dalam masa pendidikan mereka saat ini belajar di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Tuhan akan selalu menolong mereka, memberikan kepintaran dalam mereka dapat boleh belajar walaupun hanya di rumah saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang boleh menolong setiap adik-adik kami ya Bapa, untuk mereka boleh bertumbuh berbuah di dalam Engkau ya Yesus, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk pernyataan dan pertolongan Tuhan yang Allah boleh berikan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami boleh panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara youth kita. Mari kita saksikan. Kami umatmu, rendahkan
tiba saatnya kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar itu tidak menjadi satu yang sia-sia, tapi boleh menjadi satu berkat dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, biarlah kita boleh merasakannya melalui berkat firman Tuhan yang boleh sampaikan oleh hamba-Nya. Pujian yang sungguh sangat indah. Firman Tuhan, lagu yang mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan Engkau sempurna. Benar ya Tuhanku, dalam setiap rencana dan karya-Mu. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang oleh anugerah-Mu sudah menyertai kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami dapat mengingat lagi tentang karya besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Kau datang ke dalam dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga yang akan kami berkati saat ini. Dan hamba-Mu akan menyampaikan benar firman Tuhan. Pakai hamba dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh memuatkan kami. Demikian juga jemaat yang duduk mendengar, dan jemaat yang ada di rumah dimanapun berada, biarlah juga Tuhan membuka mata rohani kami, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, menjadi kekuatan iman kami dalam kami mengiringi akan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, perenungan kita pada hari ini saya ambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dari Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacanya bagi kita. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan melalui pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, yang menjadi perenungan kita adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada hari ini seluruh umat Tuhan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita sudah tahu ada beberapa hari besar gereja yang biasa kita rayakan, yaitu tentang Natal, kelahiran Yesus Kristus, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, dan saat ini adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, inilah satu bukti bahwa apa yang telah difirmankan, apa yang telah dinubuatkan sudah digenapi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa menjadi perenungan kita? Mengapa Yesus harus naik ke surga? Mengapa Yesus harus naik ke surga, dan juga mengapa kenaikan Tuhan Yesus itu harus disaksikan oleh murid-muridnya? Ini menarik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, menjadi pertanyaan, mengapa Yesus naik dan mengapa harus disaksikan? Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh para murid-muridnya, bahkan kemudian dicatat supaya membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bukan hanya sebuah rekayasa, bukan hanya katanya, tetapi disaksikan dan juga dicatat. Karena kita melihat pada waktu Yesus lahir juga jadi persoalan dan masalah tentang kematiannya dan kebangkitannya pun selalu direkayasa. Dan oleh karena itu Yesus ingin pada waktu Dia terangkat ke surga,
disaksikan, dan dicatat supaya tidak menjadi polemik. Karena dia memang Allah dan penuh kuasa, dan banyak hal yang orang lakukan untuk menghapus ceritanya. Tapi karena dia Allah yang berkuasa dan membuktikan hal itu. Nah, sekarang mengapa? Apa makna kenaikan Kristus itu bagi kita, kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama adalah menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Berarti dia berkuasa. Tidak ada sesuatu pun kuasa di dunia ini yang menghalangi karya besar Tuhan itu. Baik saat dia lahir, baik saat dia mati, baik saat kebangkitannya, secara khusus kenaikannya. Tidak ada satu kuasa pun yang menghalanginya. Sehingga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah membuktikan dia berkuasa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jikalau Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, mengapa kita harus khawatir dalam hidup kita? Yesus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Segala sesuatu dijamin. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus takut? Karena kita harus ingat, Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang penuh kuasa. Dia menyatakan kuasanya kepada kita. Dan juga dikatakan makna kenaikan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita adalah karena Yesus menyatakan kemahakuasaannya dan juga pasti kembali untuk menjemput saya dan saudara-saudara. Ini adalah makna dari kenaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Setelah Yesus naik ke surga, para malaikat memberitahukan kepada murid-muridnya, mengatakan bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama dan bisa dilihat oleh mata kepala secara fisik bahwa Yesus akan datang untuk menjemput kita. Oleh karena itu kita tidak boleh disesatkan dengan ada pandangan katanya Yesus ada menampakkan diri di sini, di situ, di dinding dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita pada waktu Yesus datang untuk menjemput kita, sebagaimana murid-murid melihat Yesus terangkat naik ke surga, dan dengan mata fisik juga kita bisa melihat bahwa Yesus akan datang untuk menjemput kita saleh-salehnya. Ini adalah makna kenaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, melalui pembacaan firman Tuhan ini adalah apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Tujuannya untuk apa? Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 4 sampai ayat 7 menjelaskan kepada kita tentang surga. Pada ayat yang kedua berkata demikian. Kita akan baca bersama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Satu kalimat yang menarik saya garis bawahi di sini adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang melatar belakang Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal adalah karena murid-muridnya saat itu mengalami satu peristiwa masalah dalam kehidupannya. Mereka mengalami tantangan demi tantangan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 8 dijelaskan mereka mengalami penderitaan dan aniaya, dan juga sangat menarik, mereka tidak punya tempat tinggal yang tetap. Ini yang melatar belakang Tuhan Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam kondisi seperti ini, Yesus berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apa yang kita pahami dengan kata
tempat tinggal. Artinya ada sesuatu tempat yang pasti untuk kita tempati. Artinya surga adalah satu kepastian bagi kita. Kita lagi tidak berpikir nanti setelah kematian kita akan tinggalnya kemana dan kita perginya kemana. Dalam firman Tuhan ini dijelaskan kepada kita bahwa di rumah Bapakku dan surga itu satu jaminan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya surga adalah tempat yang cukup untuk setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti apakah surga itu? Surga adalah tempat kediaman Allah dan rumah Bapa. Dan juga dijelaskan dalam Alkitab sebanyak 276 kali dalam Perjanjian Baru menjelaskan tentang surga. Dan juga dikatakan yang disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya surga juga adalah tujuan orang-orang kudus. Itu dijelaskan dalam Efesus. Itu dijelaskan tentang surga. Surga adalah kota yang kekal. Dijelaskan kota yang penuh dengan puji-pujian dan penyembahan. Kota yang kudus, artinya yang bisa masuk itu adalah orang-orang yang kudus. Dan kota yang penuh kemuliaan Allah. Dalam Wahyu 21 ayat 11 menjelaskan akan hal itu. Surga adalah tempat yang tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi perkabungan. Artinya suasana sukacita, damai sejahtera yang sangat luar biasa. Itulah surga yang dijelaskan. Tidak ada lagi malam, tidak ada lagi matahari, dan tidak ada lagi bulan, karena Tuhan itu sendiri adalah terang. Puji Tuhan, saudara. Itulah kata Alkitab menjelaskan tentang surga. Siapakah, jadi perenungan kita, siapakah yang boleh masuk surga? Dalam ayat bacaan kita tadi mengatakan, dalam Farisi 16 juga mengatakan, barang siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia masuk surga. Siapa yang boleh masuk ke dalam surga? Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa. Siapa yang boleh masuk surga? Barang siapa yang setia sampai akhir. Siapa yang boleh masuk surga? Barang siapa yang namanya terdaftar di dalam buku kehidupan. Ini adalah satu peringatan bagi kita. Itu adalah surga yang dijelaskan, yang dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya tujuan Yesus naik ke surga pada ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan yang berikut di sini ada kalimat yang menarik bagi saya. Tujuan Yesus naik ke surga adalah aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saudara, sebelum Yesus mati dan sesudah ia bangkit dan akan naik ke surga, Yesus berkata, aku pergi ke situ, yaitu ke surga, untuk menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara-saudara. Siapa mereka? Siapa saya? Siapa saudara? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang setia sampai akhir. Yesus menyediakan tempat bagi kita, artinya ia sebagai perintis. Kita belum pernah ke surga dan kita tidak tahu bagaimana jalan ke sana, kata Thomas. Tapi Tuhan Yesus mendahului kita.
Dia sebagai perintis bagi kita, Dia sebagai pembuka jalan bagi kita, Dia sebagai pendahulu bagi kita, sehingga kita tidak akan kesasar. Saudara coba bayangkan, saudara pergi ke satu kota yang tidak saudara pahami. Saudara akan pergi ke sana, saudara akan meraba-raba. Saya di mana? Posisi saya di mana? Dan ini dan hal itu di mana? Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, Allah kita luar biasa, Yesus yang kita percaya yang sangat luar biasa. Mengapa saudara dikasih oleh Tuhan? Ia menyediakan tempat itu bagi kita, dan juga kita pergi kepada tujuan yang tepat. Tidak mencari dan tidak kesasar, tapi tujuannya pasti. Tuhan Yesus naik ke surga, tujuannya adalah menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mempersiapkan segala sesuatunya, Dia menyediakan segala sesuatunya bagi kita, sehingga kita dapat menerima apa yang menjadi tanggung jawab kita selama kita ada di dunia ini, dan di surga kita akan menuainya. Ini adalah kerinduan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah tujuan Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Yang berikut, apa tujuannya Yesus naik ke surga? Yaitu pada ayat yang ketiga berkata demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada dan kamu pun berada. Ada kalimat menarik yang saya garis bawahi di sini. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, itu surga. Supaya di mana Yesus berada, kita ada bersama-sama dengan Dia. Yesus datang kembali untuk membawa saya dan saudara-saudara menuju ke surga. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan untuk menjemput saya dan saudara, dan kerinduan kita saat Tuhan datang menjemput, kita sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan kecewa. Seperti perumpamaan yang dijelaskan dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, yaitu tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Tapi ada 5 gadis yang mempersiapkan diri untuk menunggu mempelainya. Saat mempelai itu datang, mereka datang dan juga makan bersama-sama. Dan yang tidak mempersiapkan diri itu, mereka penuh dengan kekecewaan. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, saat Tuhan Yesus datang untuk menjemput saya dan untuk menjemput kita semua, pastikan bahwa kita sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Sebab ketika Dia selesai menyediakan tempat itu bagi kita, Dia tidak mengatakan, ayo mari datang ke sini. Tidak. Itu yang dipikirkan oleh Thomas. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus mengatakan, Ia akan datang untuk menjemput kita, sehingga di mana Dia berada, kita pun berada. Kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan akan datang dan pasti datang untuk menjemput saya dan untuk menjemput saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya. Kenaikan Kristus merupakan perjuangan dahsyat dalam kehidupan kita, karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Siapakah yang berhak untuk masuk ke surga ini? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan juga mereka yang setia sampai akhir. Sehingga pada waktu Yesus menjemput kita, kita sudah siap dan tidak mengalami kekecewaan. Mari kita duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada hari ini dapat mengingat kembali tentang karya besar Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus datang ke dunia ini, mati untuk mengalahkan maut, bangkit
mengalahkan segala persoalan dan masalah kami. Dan saat ini sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan satu keyakinan kami suatu saat Tuhan Yesus datang dan akan datang untuk menjemput kami saleh-salehnya. Oleh karena itu persiapan diri kami supaya pada waktu Tuhan Yesus datang menjemput kami siap dan ada bersama-sama dengan Engkau. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita, namun saya akan memberitahukan bahwa persembahan kita boleh ditransferkan ke rekening bendahara kita Ibu Yesi di 75701928854 dari rekening BCA. Baik, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur buat kasih Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini ya Bapa, yang kami boleh berikan, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh pakai dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Setiap anak-anak Tuhan dan tangan-tangan yang akan memberikan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati ya Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita mau angkat satu pujian kita di dalam NKI 202. Aku telah tertebus. Siang hari ini doa penutup saya serahkan kepada hambanya, yaitu Bapak Gembala Pak Masri. Saya persilakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita menyanyikan doksologi Surga dan Bumi Pujilah. Sang Bapa
mata rohanimu kepada dia dan terimalah berkat Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini kita akhiri di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus selesai dan Tuhan Yesus memberkati.